Ini yang menjadi doa dan kerinduan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kehidupan kami ke depan tetap menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini pun ya Bapa, biarlah dalam waktu ini kami boleh menyenangkan hati Tuhan dengan duduk diam di hadapan-Mu ya Bapa, mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, agar kehidupan kami ini Bapa dari hari ke hari semakin diubahkan, semakin serupa dengan Kristus, sehingga kehidupan kami ini Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, berkati semua jemaat Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing. Biarlah kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Harapan kita bersama bahwa kita semua tetap ada dalam kondisi yang sehat-sehat dan juga tetap kedapatan setia untuk memuji Tuhan. Sekalipun tidak ada orang yang melihat kita, tetapi percayalah bahwa Tuhan senang ketika kita setia datang memuji Tuhan. Ya, jemaat Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka dari Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Dengan judul perikop dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang dapat berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian saja pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Yang berbahagia adalah orang yang merenungkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan satu tema, menguasai lidah untuk membangun. Menguasai lidah untuk membangun. Nah, latar belakang daripada surat Yakobus yang tadi kita baca, ini adalah surat yang ditujukan kepada kedua belas suku di perantauan. Kedua belas suku yang dimaksud di sini bukanlah umat Israel, melainkan jemaat Kristen yang melihat dirinya sebagai ahli waris Yahudi. Dan jikalau demikian, kita pun adalah jemaat Kristen yang melihat bahwa kita pun adalah ahli waris Yahudi karena kita pun sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, surat Yakobus ini mirip dengan sebuah buku kecil yang berisi berbagai nasihat dan petunjuk tentang bagaimana umat Allah harus hidup dan memperlakukan sesamanya. Berbagai nasihat dan petunjuk itu sangat jelas
ujian iman. Hendaklah kita lambat untuk marah, jangan berpihak kepada orang kaya, kemudian kasihilah sesama, kekanglah lidah, percayalah kepada hikmat Allah, lawanlah iblis, hingga sampai pada akhirnya itu dikatakan berdoalah bagi orang yang menderita. Demikianlah ringkasan daripada surat Yakobus yang dituliskan oleh Yakobus sendiri. Nah, bagi penulis Yakobus ini, dia menyatakan bahwa iman adalah tindakan. Dan di dalam surat Yakobus ini jugalah kita melihat bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Artinya hidup rohani kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan haruslah dinyatakan dalam perbuatan kita yang bisa disaksikan oleh sesama. Karena manusia tidak bisa melihat keberadaan Allah kita, tetapi hanya bisa melihat kita yang sudah diselamatkan, yang hidup di tengah-tengah mereka. Maka kita perlu memperhatikan bagaimana kita hidup, bagaimana kita bertingkah laku, bagaimana kita berkata-kata di hadapan sesama kita. Karena dengan demikianlah mereka boleh melihat Allah di dalam kehidupan kita. Nah, salah satu yang akan kita bahas dari surat Yakobus ini adalah tentang kekanglah lidah. Dan hal ini yang akan menolong kita untuk mengetahui bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang beriman di dalam hal mengekang lidah, di dalam hal berkata-kata, sehingga kita memang benar-benar menunjukkan bahwa kita itu adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Mengekang di sini berarti membatasi, menahan, mengendalikan, mencegah atau menguasai. Dalam artian mengekang lidah itu berarti menahan, mengendalikan, menguasai lidah atau menguasai perkataan kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan ataupun ajaran yang salah tidak akan pernah dapat kita tarik kembali. Dan akibatnya pun kita tidak dapat prediksi. Mungkin kita pikir itu hanya bercandaan, tetapi perkataan kita itu punya kuasa. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin seringkali kita menganggap itu hal yang bercanda, tetapi kita mengingat bahwa perkataan kita itu memiliki kuasa. Sebagai contohnya mungkin ini hal-hal yang sangat sederhana dan kita bisa mengatakan bahwa ini adalah sesuatu hal yang kebetulan, tetapi kita melihat ini sebagai contoh yang nyata dalam kehidupan kita. Seringkali ketika kita memasuki awal tahun yang baru, di akhir tahun ini kita sudah melihat kalender, kita cek tanggal merahnya itu ada berapa banyak. Dan ketika kita juga melihat mungkin tanggal merahnya itu jatuh di hari Sabtu atau di hari Minggu, banyak di antara kita yang kecewa karena kita berpikir bahwa kalaupun di hari Sabtu atau hari Minggu tidak tanggal merah, itu tidak pengaruh bagi kita karena pada hari itu pun kita libur seperti itu ya. Atau mungkin ada juga banyak lelucon yang mengatakan buat saja kalender sendiri begitu ya, supaya tanggal merahnya itu banyak dan libur kamu itu pun banyak begitu. Nah, kenyataannya pada saat ini kita bisa sampai libur berbulan-bulan karena pandemi ini begitu ya. Nah, kemudian juga ketika Nadiem diangkat menjadi Menteri Pendidikan, banyak juga candaan ya. Banyak candaan yang dikatakan sesuai aplikasi atau juga dikatakan belajarnya online aja. Jadi ketika di dalam aplikasi Gojek itu sebenarnya dalam pencarian driver, tetapi itu diganti menjadi pencarian guru. Dan pada kenyataannya para murid sekarang ini belajarnya online. Ini mungkin kita berpikir sebagai suatu bercandaan atau sebagai suatu kebetulan, tetapi satu hal dikatakan bahwa perkataan kita itu punya kuasa. Oleh karena itu mari kita berhati-hati di dalam berkata-kata. Walaupun kita pikir itu bercandaan, tetapi mari di dalam bercandaan kita itu pun kita mengucapkan kata-kata yang penuh dengan berkat. Nah, kita akan belajar bagaimana seharusnya orang yang sudah ditebus Tuhan untuk mengekang lidahnya. Sebelum Yakobus menuliskan bagaimana kita mengekang lidah, dia berkata di ayat yang pertama, "Saudara-saudaraku, jangan banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat." Guru di sini ada menggambarkan sebagai orang yang pastinya akan banyak berbicara di dalam mengajarkan semua materi-materi itu kepada murid-muridnya. Dan jika guru itu salah di dalam mengajar murid-muridnya, pasti muridnya juga akan ikut salah. Namun yang perlu kita ketahui di dalam ayat ini, yang dimaksudkan dalam pengertian guru itu bukan seperti guru yang ada di sekolah yang
atau bahasa Inggris atau yang lainnya itu bukan seperti itu. Tetapi guru di sini yang diartikan adalah seorang pengajar firman Tuhan. Nah, jika seorang pengajar firman Tuhan salah dalam berkata-kata, maka akan banyak orang yang disesatkan, yang akan mendapat pemahaman yang salah mengenai Tuhan dan firman-Nya. Sehingga dikatakan akan dihakimi menurut ukuran yang besar, karena harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yakobus melanjutkan lagi di ayat yang kedua dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Namun pada kenyataannya Bapak Ibu, tidak ada satupun dari antara kita yang sempurna. Karena kita pun seringkali kedapatan mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun kita itu dapat disempurnakan dari hari ke hari dengan cinta kasih. Saat kasih Allah itu benar-benar menguasai hati kita, kasih Allah itu benar-benar menguasai hidup kita, dan kasih Allah itulah yang membuat kita itu sungguh-sungguh mengasihi Allah dan sesama kita. Saat itulah kita dapat berkata-kata yang benar dan baik. Karena apa Bapak Ibu? Karena ketika kita mengasihi Allah, firman Tuhan katakan, jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan melakukan apa yang aku perintahkan. Nah, ketika kasih Allah itu ada di dalam hati kita, dan itu yang membuat kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita, itu artinya kita akan melakukan firman Tuhan, dan kita pun akan mengekang lidah kita. Karena mengekang lidah itu pun adalah firman Tuhan. Nah, Yakobus katakan, barang siapa tidak bersalah dalam perkataan, ia adalah orang sempurna. Yakobus menuliskan bahwa orang yang sempurna adalah orang yang tidak bersalah dalam perkataan. Nah, Bapak Ibu, mata dan telinga bisa merusak kita atau membuat kita jatuh ke dalam dosa, dan itu berbahaya. Namun lidah atau perkataan yang tidak benar lebih berbahaya lagi dan lebih menakutkan. Ketika kita mengatakan yang tidak benar kepada orang lain atau kepada diri kita sendiri, itu bisa merusak diri kita, merusak orang lain, menghancurkan hubungan atau komunitas, bisa merusak keluarga, bahkan juga bisa merusak negara. Itu sebabnya dikatakan bahwa lebih kejam fitnah daripada pembunuhan, gitu ya. Nah, itu sebabnya kita sebagai orang yang percaya harus menguasai lidah kita. Kita menggunakan lidah kita memperkatakan hal-hal yang benar itu untuk membangun diri kita dan juga membangun sesama kita. Nah, Yakobus dalam suratnya ini memberikan beberapa gambaran atau beberapa perumpamaan tentang mengekang lidah. Yang pertama di dalam ayat yang ketiga, bahwa mengekang lidah itu seperti kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, di sini ketika mengekang mulut kuda itu dikatakan bahwa tali kekang itu ditaruh di mulut kuda itu untuk memberikan tekanan pada area sensitif pada wajah kuda, sebagai cara memberikan arahan dan kontrol, sehingga kuda itu ketika dia berjalan, dia tidak lagi mengikuti kemauannya sendiri, tetapi dia mengikuti arahan dan kontrol orang yang membawa kuda tersebut. Nah, kuda adalah alat transportasi yang paling penting, juga menjadi alat perang yang paling menolong dalam sejarah manusia. Sampai abad 19 baru manusia menggunakan mesin untuk menjalankan alat transportasi seperti mobil, kereta api, pesawat, dan lain-lain alat transportasi yang kita kenal hingga pada saat ini. Tapi sebelumnya transportasi yang membantu manusia untuk dapat bepergian dengan cepat itu adalah kuda. Masalah yang paling besar dalam mengendalikan kuda adalah bagaimana mengontrol si kuda. Dan pengontrolan atas kuda tergantung satu hal, yaitu kekang yang dipasang di mulutnya. Begitu juga hidup kita. Hal pertama yang harus kita kekang adalah lidah atau perkataan kita, untuk senantiasa memperkatakan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, untuk dapat membangun iman kita dan juga sesama kita. Tuhan menebus kita karena Dia mau memakai kita, menyatakan kehendak dalam hidup kita. Nah, demikian juga kita memang harus mengekang lidah kita, sama seperti kuda yang tadi. Tujuan kekang itu supaya
dia korupsi, lalu dia akan dihukum mati. Dan sebelum dia dihukum mati, dia dipermalukan di depan banyak orang, dipertontonkan seperti itu ya. Dan kemudian sebelum dia dihukum mati, dia diizinkan untuk meminta atau membuat sebuah permintaan terakhir sebelum dia dibunuh. Lalu dia bilang begini, permintaan terakhir saya, izinkan saya untuk berbicara dengan ibu saya karena dia adalah orang yang paling saya cintai. Dia bilang begitu. Lalu mereka membawa ibunya kepada dia. Kemudian anaknya itu bilang kepada ibunya, "Ibu, tolong dekatkan telingamu ke mulutku, karena perkataan ini sangat-sangat rahasia sehingga tidak bisa didengar oleh orang banyak, hanya ibu sendiri yang bisa mendengarnya." Lalu ibu ini mendekatkan telinganya ke depan mulut anaknya ini. Setelah telinganya itu dekat, anaknya ini langsung menggigit telinga ibunya ini. Kenapa dia gigit? Dia katakan seperti ini kepada ibunya, "Ibu tahu kenapa saya ada di tempat ini. Ibu tahu kenapa saya dihukum. Ini semua karena ibu. Karena ibu mengajarkan kepada saya bahwa uang adalah segalanya, maka saya melakukan ini." Nah, ini sebuah cerita, tetapi ada maknanya bagi kita. Prinsip apa yang kita tanamkan kepada anak-anak kita? Prinsip apa yang kita tanamkan di tengah-tengah keluarga kita? Jika memang prinsip firman Tuhan yang kita terus tanamkan, maka kita pun akan terus bertumbuh dan terus memperkatakan firman Tuhan itu. Oleh karena itu, marilah kita belajar menguasai lidah kita, sehingga dengan perkataan kita itu, kita mengarahkan ke hal-hal yang baik, sehingga kita tidak terjerumus ke arah yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, Yakobus di sini memberikan gambaran tentang mengekang lidah itu seperti api dan hutan. Di ayat yang ke-5b dikatakan, "Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar." Kita mungkin sering mendengar kebakaran hutan yang hanya diakibatkan oleh puntung rokok. Puntung rokok yang sangat kecil dapat menimbulkan api dan membakar habis hutan yang luas. Di dalam ayat ini mengingatkan, ketika kita tidak berhati-hati dalam berkata-kata, kita sembarangan mengucapkan kata-kata, itu dapat menimbulkan masalah yang besar. Itu dapat mendatangkan malapetaka atau bencana yang besar. Coba kita pikirkan bersama-sama. Apa sebabnya kita merasa jengkel, kita dendam, atau kita benci kepada seseorang? Itu banyak hal terjadi karena dia pernah mengatakan sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang sangat menghina. Kita mungkin dipermalukan di depan orang banyak dengan kata-katanya dia, sehingga kita benci kepada orang itu. Jadi dari sini kita harus belajar sebelum berbicara itu, pikirkan dengan seksama apa yang kita katakan, sehingga apa yang kita katakan itu tidak melukai perasaan orang lain. Atau mungkin juga yang kita katakan itu adalah benar, tetapi waktunya tidak tepat dan orang itu pun terluka. Oleh karena itu, mari kita belajar menguasai lidah kita. Kita berhati-hati di dalam berkata-kata. Demikian juga di tengah-tengah keluarga kita. Ajaran apa yang kita ajarkan ke anak-anak kita? Adakah kita mengajarkan firman Tuhan kepada mereka? Adakah kita menegur atau menasihati mereka dengan firman Tuhan? Ketika mereka salah, adakah kita menegur mereka dengan kasih? Adakah kita menasihati mereka yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan? Atau malah kata caci maki yang keluar dari mulut kita kepada anak-anak kita? Ketika caci maki yang keluar itu akan terus terngiang di telinga mereka, itu akan terus mereka ingat, atau mungkin mereka juga bisa saja akan meneruskan hal yang seperti itu kepada keturunan mereka kelak. Atau juga hubungan antara suami dengan istri di tengah-tengah keluarga. Apa yang sering kita bicarakan? Apa yang sering kita berbincangkan? Apakah firman Tuhan itu yang menjadi fokus utama kita, yang menjadi sumber hikmat bagi kita? Atau di dalam kondisi saat ini, ketika ada mungkin orang yang cerita kepada kita,
dia mungkin tidak setuju dengan semua hal peraturan yang disampaikan oleh pemerintah untuk menghadapi pandemi ini. Dan kita pun menambah-nambah seperti itu, dia tidak akan mendapatkan solusi. Yang ada, dia akan semakin terus benci dengan pemerintah. Atau mungkin ada orang yang datang kepada kita, dia menceritakan hubungan dia dengan orang lain. Dia benci kepada orang lain. Lalu kita pun menjelek-jelekkan orang itu kembali kepada dia. Kita mengkompor-kompori orang itu lagi. Kita menceritakan semua hal yang jelek tentang dia. Bahkan mungkin itu pun kita tambah-tambahi yang sebenarnya bukan seperti itu. Yang terjadi, orang itu akan semakin benci. Orang itu akan semakin dendam, akan semakin sakit hati. Sehingga bukan solusi yang dia dapatkan, tetapi masalah demi masalah akan terus dia dapatkan. Karena apa? Akar kepahitan ada di dalam dirinya. Nah, oleh karena itu mari kita belajar menguasai lidah kita. Kita belajar memperkatakan hal yang dapat membangun orang lain, bukan yang menjatuhkan orang lain. Nah, Bapak Ibu, demikianlah Yakobus di sini memberikan perumpamaan tentang mengekang lidah. Dia memberikan perumpamaan tentang bahaya ketika kita tidak menguasai lidah kita. Dia memberikan gambaran-gambaran apa yang akan kita terima ketika kita tidak dapat menguasai lidah kita. Dan di ayat yang kelima ada katakan, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Jika kita melihat ukuran lidah kita ini memang sangat kecil, dari tenggorokan hingga ujung lidah laki-laki. Laki-laki dewasa itu panjangnya sekitar 3,3 inci atau setara dengan 8,5 cm. Dan wanita dewasa itu sekitar 3,1 inci yang setara dengan 7,9 cm. Tapi dengan ukuran yang seperti itu dapat membahayakan kita, bahkan mendatangkan malapetaka yang besar bagi diri kita maupun orang lain. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar menggunakan lidah kita yang kecil ini untuk tetap memperkatakan yang baik. Karena setiap kata-kata yang kita keluarkan itu tidak akan pernah bisa kita tarik. Nah, itulah sebabnya kita harus belajar menguasai lidah kita supaya dapat membangun kita dan membangun sesama. Mengapa demikian? Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan yang sekarang memimpin hidup kita. Ketika Tuhan yang memimpin hidup kita, maka yang kita turuti itu bukan lagi kemauan kita. Yang kita perkatakan itu bukan lagi apa yang seturut dengan hati kita, tetapi yang seturut dengan firman Tuhan. Kita harus senantiasa tunduk dan taat kepada Tuhan. Nah, Yakobus melanjutkan tulisannya di ayat yang ke-11 dan 12 itu, dia mengatakan bahwa tidak mungkin satu mata air itu memancarkan dua air yang berbeda rasa, seperti rasa pahit atau rasa tawar, karena sumbernya itu berbeda. Atau pohon ara tidak mungkin bisa menghasilkan buah zaitun, atau pokok anggur menghasilkan buah ara. Begitu juga dengan mulut kita. Mulut kita ini diciptakan Tuhan untuk memuji Dia, untuk mengatakan yang seturut dengan kehendak Dia. Bagaimana mungkin mulut kita ini kita gunakan untuk memuji Tuhan, dan kita juga menggunakannya untuk mengutuk orang lain, seperti yang Yakobus katakan di ayat yang ke-9 dan 10. Dikatakan seperti ini, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Hal ini tidak boleh terjadi. Mengapa tidak boleh? Seperti yang Yakobus katakan tadi, tidak mungkin pohon ara itu menghasilkan buah zaitun. Tidak mungkin pokok anggur itu menghasilkan buah ara. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dulunya memang kita adalah orang yang berdosa, tetapi ketika kita mengenal Tuhan Yesus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saat itu kita adalah orang-orang tebusan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita menghasilkan buah-buah pertobatan, karena Tuhan katakan dari buahnya lah orang dapat mengenal kita. Buah-buah pertobatan apa yang seharusnya kita lakukan? Buah-buah pertobatan yang sesuai dengan
kita memperkatakan kata-kata yang dimana kita mengasihi orang itu? Adakah kita mengatakan kata-kata yang mendatangkan kebaikan bagi orang? Ini yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah bertobat. Jangan kita menggunakan mulut kita ini untuk dua hal yang sangat bertolak belakang. Kadang memuji Tuhan, kadang mengutuk manusia. Kadang mengucapkan kata berkat, kadang mengucapkan kata kutuk. Jadi marilah kita menggunakannya seturut dengan rencana daripada pencipta kita, yaitu Tuhan Allah kita. Nah, doa dan harapan kita Bapak Ibu, kita bisa berkomitmen untuk menggunakan mulut kita ini hanya mengatakan kata-kata yang benar, kata-kata yang membangun, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kata-kata yang bermakna. Mari kita mengurangi perkataan kita, kata-kata yang tidak bermakna, kata-kata yang menimbulkan rasa benci, yang membuat orang bermusuhan, karena Tuhan itu berdiam di hati kita, sehingga kita pun mau mengucapkan kata berkat yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain dan juga diri kita. Nah, bagaimana supaya kita dapat menguasai lidah kita? Kita bisa melakukan ini hanya dengan memenuhi hidup kita dengan firman Tuhan, menjaga hati kita dengan firman Tuhan. Di dalam Matius 5 ayat 18 sampai 19 dikatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan huzat. Dan dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika kita menjaga hati kita dengan memenuhinya dengan firman Tuhan dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita, maka akan serta-merta juga perkataan kita pasti memperkatakan yang baik, karena kita mengerti firman Tuhan. Karena yang tadi, yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati kita. Ketika hati kita ini dipenuhi dengan firman Tuhan, maka itu juga yang akan kita katakan, itu juga yang akan kita ekspresikan kepada orang lain, sehingga orang lain itu merasa terberkati dengan kata-kata kita. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan di dalam Yakobus 1 ayat 26 dikatakan, jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah, ketika kita mengerti bahwa Allah tidak menghendaki kita untuk berkata kotor, namun selalu memperkatakan perkataan yang membangun, kita akan mengaplikasikannya karena kita adalah pengikut Kristus. Dan juga sebagai orang-orang yang rajin beribadah, kita juga harus dapat mengekang atau menguasai lidah kita. Dari mana kita tahu ini? Dari firman Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita penuhi hati kita dengan firman Tuhan tiap-tiap hari, dan kita meyakini bahwa kuasa firman itu berkuasa mengubahkan hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Kuasa firman itu juga berkuasa mengubah perkataan kita yang mungkin dulunya kita memperkatakan kata kutuk, memperkatakan caci maki. Ketika firman Tuhan memenuhi hati kita, yang kita katakan adalah kata-kata berkat yang memuji Tuhan. Mulut kita ini penuh dengan pujian kepada Tuhan. Sebagai penutup bagi kita Bapak Ibu, marilah kita meminta Tuhan itu menolong kita untuk belajar menguasai lidah, dan menguasai lidah itu diawali dari menguasai hati. Maka peliharalah hati kita dengan lebih baik dari memelihara segalanya. Kita pelihara hati kita karena apa? Karena dari hati kita itulah terpancar kehidupan. Saat hati kita itu dipenuhi dengan firman Tuhan, maka kata-kata kita pun akan dapat dikontrol. Kata-kata kita pun akan seturut dengan firman Tuhan. Dan lidah kita ini pun akan mengatakan kebenaran, kata-kata yang membangun, sehingga orang-orang di sekitar kita dapat mengenal kasih karunia Allah itu. Kiranya Tuhan memimpin kita menjadi orang Kristen yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memimpin kita menjadi seorang pelayan Tuhan yang berani mempertanggungjawabkan setiap kalimat yang keluar dari mulut kita.
Ya, amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan menyanyikan satu pujian. Mulutku penuh dengan pujian. Biarlah ini yang menjadi komitmen di dalam kehidupan kita, bahwa kita menggunakan mulut kita seturut dengan tujuan penciptanya Tuhan menciptakan hidup itu, untuk memuji Tuhan, untuk mengatakan kata-kata berkat yang menyenangkan hati Tuhan dan memberkati banyak orang. Mari kita nyanyikan pujian dengan kesungguhan hati kita, katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kami telah mengambil suatu komitmen yang baru di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami mau memuji Tuhan dengan mulut kami. Kami tidak mau menggunakan mulut kami ini terkadang memuji Tuhan dan terkadang mengucapkan kutuk kepada manusia yang Tuhan ciptakan. Tetapi biarlah kiranya dari mulut kami ini Bapa keluar kata-kata yang manis, kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, kata-kata yang seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa, sehingga kehidupan kami ini Tuhan kedapatan memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dengan kekuatan kami sendiri kami tidak akan mampu, tetapi biarlah kiranya Roh Kudus yang berdiam diri di hati kami ini menolong kami, bahkan mengingatkan kami ya Tuhan senantiasa untuk terus mengatakan hal yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kata-kata kami Tuhan boleh membangun diri kami, membangun sesama kami, membangun komunitas kami, dan membangun orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.